Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas materi tentang drainase pada subbahasan perancangan drainase sumur resapan atau kita sebut di sini sebagai sumur resapan air hujan, SRAH, dan parit resapan air hujan atau PRAH. Sumur resapan dan parit resapan ini merupakan teknologi pengisian air tanah atau bisa kita sebut sebagai groundwater recharge. Groundwater recharge ini berguna demi konservasi air tanah yang relatif lebih aman dari pencemaran, di mana secara kuantitas air tanahnya tidak berkurang dan secara kualitas air tanahnya tetap terjaga. Yang pertama adalah acuan normatif. Acuan normatif yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah SNI 8457 tahun 2017, yaitu berupa sumur dan parit resapan air hujan. Kemudian SNI 036861.1 tahun 2002 tentang spesifikasi bahan bangunan. Kemudian SNI 033976 tahun 1995 tentang tata cara pengadukan pengecoran beton. Kemudian SNI 032834 tahun 2000 tentang tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. Kemudian SNI 2835 tahun 2008 tentang pekerjaan tanah. Selanjutnya SNI 7394 tahun 2008 tentang pekerjaan beton. Kemudian SNI 2836 tahun 2008 tentang pekerjaan pondasi. Dan yang terakhir adalah SNI 6897 tahun 2008 tentang pekerjaan dinding dan plesteran. Acuan normatif ini berlaku untuk perencanaan sumur resapan air hujan maupun parit resapan air hujan, di mana fokusnya yaitu mengantisipasi limpasan permukaan yang dihasilkan dari daerah tangkapan hujan yang menerima hujan. Berikutnya adalah ketentuan yang berlaku, baik ini ketentuan umum maupun ketentuan teknis. Yang pertama, sumur resapan air hujan atau SRAH maupun parit resapan air hujan PRAH ini, yang pertama, ditempatkan pada lahan yang datar dengan kemiringan maksimumnya itu adalah kurang dari 2%. Kemudian air yang masuk adalah limpasan dari air hujan. Yang kedua, yaitu penempatan mempertimbangkan keamanan bangunan di sekitarnya, di mana dengan menempatkan sumur resapan air hujan dengan jarak tertentu, bangunan yang di sekitarnya tidak akan terganggu stabilitas maupun keamanan strukturnya. Kemudian nomor 3, digunakan untuk kedalaman air tanah lebih dari 2 meter. Ini jika menggunakan SRAH atau sumur resapan air hujan. Lalu bagaimana jika kurang, itu dapat menggunakan parit resapan air hujan. Jadi sudah memiliki kewenangan masing-masing. Kemudian nomor 4, yaitu ukuran sisi penampang resapan air hujan antara 80 cm sampai 100 cm. Kemudian yang kelima ketentuannya, permeabilitas tanah itu lebih dari 2 cm per jam dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai koefisien sebagai berikut, di mana nomor 1 permeabilitas tanah sedang dengan jenis tanah lanau 2-3,6 cm per jam, atau bisa kita sebut dengan istilah 0,48 sampai 0,864 meter kubik per meter persegi per hari. Kemudian yang kedua, permeabilitas tanah agak cepat dengan jenis tanah pasir halus dengan permeabilitas 3,6 sampai 36 cm per jam, atau bisa kita sebut di sini istilahnya yaitu 0,864 sampai 8,64 meter kubik per meter persegi per hari. Kemudian yang terakhir yaitu permeabilitas di tanah cepat atau dengan jenis tanah pasir kasar dengan permeabilitas lebih dari 36 cm per jam atau 8,64 meter kubik per meter persegi per hari. Nah, berikut gambaran flow-nya dari sumur resapan air hujan.
Yang di atas merupakan sumur resapan air hujan dengan tipe komunal, ini banyak yang ada di Jakarta saat ini, dan di bawahnya adalah sumur resapan air hujan yang berdiri secara individu. Nah, di sini nomor 1, input dari air cucuran atap kemudian masuk ke bak kontrol, kemudian ditampung di sumur resapan dan diisap atau dimasukkan di lapisan berpori di sini. Kemudian jika overflow dan meluap, di poin nomor 5 yaitu dialirkan ke selokan atau ke drainase komunalnya. Ketentuan berikutnya yaitu intensitas hujan ditentukan dengan analisis intensitas duration frequency atau IDF dari daerah lokasi pembangunan dengan durasi hujan 2 jam dan periode ulangnya adalah 2 tahunan dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan metode Mononobe. Nah, menurut Prof. Sunyoto, penelitian beliau menyatakan bahwa intensitas hujan yang terjadi di beberapa daerah itu durasinya berkisar antara 2 jam. Kemudian, teman-teman bisa melakukan pengukuran atau perhitungan intensitas hujan dengan metode Mononobe ini, di mana rumusnya I adalah R24 dibagi 24 dikalikan dengan 24/T yang dipangkatkan 2/3. Di mana I ini merupakan intensitas curah hujan dalam milimeter per jam, kemudian T itu adalah lamanya curah hujan dalam jam, dan R24 ini adalah curah hujan rencana dalam satu periode ulang, yang nilainya didapat dari analisis frekuensi. Ketentuan berikutnya yaitu koefisien limpasan C, di mana ditetapkan sebesar 0,95 sebagai inputan dari debit limpasan untuk menghitung metode rasional. Kemudian luas bidang tadah yang mempunyai kemiringan seperti atap itu sebagai luas bidangnya. Kemudian kita di sini menghitung debitnya dengan metode rasional, di mana Q adalah C dikali I dikalikan dengan A. Jika sebelumnya kita menggunakan konstanta 0,278 dalam perhitungan perencanaan dimensi drainase permukaan, maka untuk menghitung perencanaan sumur resapan air hujan, kita tidak menggunakan konstanta itu dan kita menggunakan C dikali I dikalikan A, di mana C-nya ini adalah 0,95. Kemudian untuk sumur resapan air hujan di sini saya buat yaitu sumur resapan air hujan, kita mencari dengan H, di mana H itu adalah Q dibagi dengan omega pi RK, di mana Q-nya adalah debit limpasan metode rasional ini, kemudian omega dikalikan dengan pi, karena dia menggunakan bentuk lingkaran, maka menggunakan pi, kemudian R adalah radius sumur ya, diameternya, kemudian dikalikan dengan K, yaitu koefisien permeabilitas tanah. Terdapat ketentuan omega di sini, di mana omega sama dengan 2 jika untuk sumur resapan berdinding kedap air atau sumur tanpa dinding dengan batu pengisi. Menggunakan omeganya 5 jika untuk sumur kosong berdinding porus. Kemudian ini kimaksnya adalah C dikali I dikalikan dengan A. Kemudian ketentuan berikutnya jika menggunakan parit resapan. Jika sebelumnya kita membahas sumur resapan, ini adalah parit resapan, di mana kita akan menghitung panjang paritnya di sini. Panjang paritnya, rumusnya adalah Q kuadrat atau debit limpasan yang dikuadratkan dibagi dengan beta dikali B. B di sini adalah lebar parit dalam meter, kemudian dikalikan dengan H kuadrat, yaitu kedalaman parit, dikali dengan K, yaitu koefisien permeabilitas tanah. Di sini terdapat ketentuan beta sama dengan 16. Ini digunakan untuk parit kosong berdinding kedap air atau sumur tanpa dinding dengan batu pengisi. Kemudian beta sama dengan 40, ini untuk parit kosong berdinding porus, di mana rumus Q-nya masih sama, yaitu menggunakan C dikalikan dengan I dikalikan dengan A. Dua rumus H dan B yang sudah saya sebutkan tadi, ini merupakan rumus yang diberikan di SNI 8456 tahun 2017. Rumus-rumus ini didasari dari beberapa persamaan yang diciptakan oleh Forchheimer maupun Prof. Sunyoto. Kemudian ada cara yang lebih teliti lagi nanti di beberapa slide berikutnya, yaitu dengan perhitungan dari rumus Prof. Sunyoto. Ketentuan berikutnya yaitu pipa outlet dan pipa inlet
serta pipa pelimpah untuk mengalirkan kelebihan air dan masuk ke sumur resapan itu digunakan pipa PVC dengan diameter 3 inci. Sedangkan untuk inlet ke parit resapan air hujan dapat digunakan pipa PVC diameter 4 inch atau juga bisa digunakan yaitu dengan buis beton diameter 30 cm. Kemudian terdapat ketentuan tambahan di sini yaitu untuk standar keamanan bangunan maupun sumur resapan ini sendiri, yaitu jarak minimum sumur dan parit resapan terhadap bangunan. Di sini ada ketentuannya. Nomor 1, jenis bangunan pondasi bangunan maupun tangki septik. Di sini, mohon maaf, typo, tangki septik. Jaraknya untuk sumur resapan air hujan adalah minimal 1 meter dan parit resapan air hujan jaraknya juga sama 1 meter. Kemudian jika ada bidang resapan, jaraknya 5 meter untuk sumur resapan air hujan dan sama untuk parit resapan air hujan. Jika terdapat jenis bangunan sumur, jaraknya dengan sumur resapan air hujan jaraknya minimal adalah 3 meter dan parit resapan air hujan karena posisinya di atas itu tidak ada ketentuannya. Nah, berikut beberapa tipe-tipe konstruksi dari jenis-jenis sumur resapan. Ada beberapa jenis bentuk dari sumur resapan. Yang pertama ini adalah sumur resapan air hujan dengan dinding rumah. Jadi menggunakan konstruksi dari dinding rumah itu sendiri. Nah, di sini saluran air hujan dari buis beton dimasukkan ke dalam saluran, kemudian masuk ke dalam pipa PVC diameter 4 inch ini, kemudian masuk ke bak kontrol, kemudian diberi di sini ada saringan kasa untuk menyaring beberapa sampah yang kemungkinan bisa masuk ke dalam sumur resapan di sini. Kemudian overflow-nya melimpah untuk mengisi di sini dengan menggunakan pipa PVC diameter 4 inch dan masuk ke drainase komunalnya. Kemudian di sini adalah potongan tampak sampingnya atau potongan AA-nya. Di sini di bagian bawah harus diberi batu pecahan dengan diameter kurang lebih 10-20 cm. Fungsi dari penggunaan batu pecah ini adalah jika di sini air sudah bekerja, kemudian air ini masuk ke dalam sini, jika tidak diberi batu, maka akan ada kemungkinan terdapat segregasi maupun kemungkinan scoring gerusan di sini, sehingga akan mengganggu stabilitas dan kekuatan dari sumur resapan air hujan. Kemudian ini detailnya, detail pada potongan 1, dan ini adalah detail dari potongan 2. Kemudian tipe konstruksi berikutnya yaitu sumur resapan air hujan dengan dinding pasangan. Di sini bisa menggunakan batako atau bata merah tanpa diplester dan di antara pasangannya diberi celah-celah lubang. Nah ini adalah bentuknya menggunakan bentuk persegi, skematiknya masih sama, namun dengan material yaitu dinding pasangan batako ataupun bata merah yang tanpa diplester. Kemudian di sini terdapat sekat digunakan untuk diberi celah lubang. Kurang lebih bentuknya masih sama dengan yang sebelumnya, namun beda materialnya. Kemudian tipe konstruksi berikutnya yaitu sumur resapan air hujan dengan dinding buis beton. Ini menggunakan buis beton di sini. Skematiknya hampir sama, masih dialurkan dengan saluran air hujan, kemudian masuk ke bak kontrol dan masuk ke dalamnya. Juga sama di bagian dasarnya diberi batu pecah. Kemudian tipe berikutnya yaitu sumur resapan air hujan dengan dinding buis beton berporus. Nah, ini yang paling efektif ya. Di sini digunakan buis beton dengan adanya lubang-lubang dengan lubang-lubang di sisi-sisi di dalamnya di sini. Nah, biasanya gravel ataupun batu di sini di bagian atasnya, di bagian atas di sini itu diberi lapisan yaitu dengan menggunakan geotekstil. Kemudian di sisi dalamnya atau di sisi luar di sini, dari sisi buis beton, di sini juga diberi isian gravel atau batu-batu kecil. Kemudian sama, harapannya air bisa meresap ke sisi-sisi baik ke dalam secara vertikal maupun ke arah samping. Kemudian di sini sama prinsipnya ada pelimpah atau peluap, kemudian diberi talang maupun penutup di atasnya di sini. Penutupnya dari beton. Berikutnya adalah
langkah perancangan sumur resapan air hujan dan parit resapan air hujan, dan yang akan saya sampaikan dahulu di sini yaitu dengan sesuai yaitu SNI 8456 tahun 2017. Oke, sumur resapan air hujan dahulu. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah menentukan lahan untuk penempatan sumur. Tentukan tempat atau lokasi sumur resapan air hujan yang akan dibuat di lahan yang ada di sekitar halaman, bangunan, ataupun di sekitar rumah, dengan luasan yang cukup dengan menempatkan minimal 1 sumur resapan. Kemudian nomor 2, jarak minimum sumur itu sesuai dengan tabel tadi di atas. Kemudian nomor 3, melakukan pengukuran muka air tanah, yaitu melakukan pengukuran kedalaman muka air tanah di tempat yang akan dibuat sumur resapan. Jika kedalaman muka airnya lebih dari 2 meter, maka sumur resapan ini dapat diterapkan. Kemudian, langkah berikutnya yaitu menentukan angka permeabilitas tanah, yaitu dengan melakukan pengujian perkolasi tanah pada kedalaman 2-3 meter di lokasi di mana sumur resapan akan ditempatkan. Jika dari hasil pengujian perkolasi tanah diperoleh nilai koefisiennya permeabilitas itu lebih dari 2 cm per jam, maka dapat direncanakan sumur resapan air hujannya di sini. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu melakukan perhitungan dimensi sumber resapan. Perhitungan dimensi sumber resapan memerlukan data-data untuk menghitung dalam perencanaannya. Data-data yang dibutuhkan antara lain yang pertama adalah data curah hujan harian 5 tahunan untuk menghitung intensitas hujan I. Kemudian diperlukan data luas bidang tadah yang akan digunakan untuk pengumpul air hujan. Kemudian data jenis tanah. Di sini yang dicari adalah nilai koefisien permeabilitas tanah di lokasi rencana sumur resapan. Kemudian yang terakhir adalah data koefisien limpasan C di lokasi rencana sumur resapan. Data-data dari pengumpulan tersebut, selanjutnya dimensi sumur resapan hujan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Di mana yang pertama yaitu menghitung intensitas I, tadi R24 per 24, 24 per T dipangkatkan 2 per 3. Kemudian menentukan koefisien limpasan C untuk bidang tadah. Di sini digunakan untuk metode rasional Q-nya, C-nya adalah 0,95. Kemudian untuk menentukan perhitungan kedalaman sumur resapan di sini lingkaran ya. Sumur resapan digunakan rumus H sama dengan I per omega pi RK. Kemudian ini merupakan flowchart perencanaan menggunakan sumur resapan air hujan. Di sini dengan dimulai, kemudian mengecek permeabilitas tanahnya. Jika lebih dari 2 cm per jam, kita bisa melakukan tahapan berikutnya yaitu mengecek kemiringan lahan tadi. Kemudian, kita mengecek jarak antar bangunan. Jarak antar bangunan 2 meter terhadap sumur resapan air hujan, kemudian 1 meter terhadap fondasi bangunan, dan 5 meter terhadap sumur resapan tangki septik atau SRTS. Kemudian melanjutkan prosesnya dengan mengecek kedalaman air tanah. Jika hanya air tanah itu lebih dari 2 meter, bisa digunakan sumur resapan air hujan. Kemudian bisa lanjut ke step berikutnya dengan kriteria perancangan H, kemudian C, kemudian I, kemudian A tadah, K, R, H, kemudian B besar dan B kecil. Didapatkan data-data untuk perhitungan dimensi. Jika tidak memenuhi, bisa dengan melakukan, jika tidak memenuhi, solusinya adalah dengan dibuat sistem penampungan air hujan atau dengan memanen air hujan, atau kita sebut sebagai rainwater harvesting. Berikutnya yaitu parit resapan air hujan. Setelah sebelumnya kita membahas sumur resapan air hujan, berikutnya yaitu parit resapan air hujan yang sesuai dengan SNI 8456 tahun 2017 tentang sumur resapan air hujan dan parit resapan air hujan. Di sini langkah pertamanya yaitu menentukan lahan untuk penempatan parit resapan, yaitu dengan menentukan tempat atau lokasi parit resapan air hujan yang akan dibuat di lahan yang ada di sekitar halaman depan rumah ataupun di sekitar bangunan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengukuran jarak antara rencana penempatan parit
dengan bangunan yang ada di sekitarnya, seperti tabel yang tadi. Kemudian nomor 3, melakukan pengukuran muka air tanah. Melakukan pengukuran kedalaman muka air tanah di tempat yang akan dibuat parit resapan. Jika kedalaman muka air tanah MAT-nya itu kurang dari 2 meter di sini, itu kurang dari 2 meter, maka bisa digunakan parit resapan air hujan. Kemudian yang keempat, yaitu menentukan permeabilitas tanah, yaitu melakukan pengujian perkulasi tanah pada kedalaman 2 meter, tepat di 2 meter, di lokasi di mana parit resapan akan dibuat. Jika dari hasil pengujian perkulasi dengan kedalaman 2 meter ini, di lokasi di mana tempat parit akan dibuat, itu hasil pengujiannya diperoleh nilai koefisien permeabilitas tanah lebih dari 2 cm per jam, maka dapat direncanakan parit resapan air hujan. Kemudian, berikutnya setelah permeabilitas kita cari, kemudian kita menghitung dimensi sumur. Nah, data-data yang diperlukan untuk dimensi parit resapan antara lain, yang pertama adalah sama, data curah hujan harian 5 tahunan untuk menghitung intensitas I, kemudian data luas bidang tadah, kemudian data jenis tanah permeabilitas K, dan data koefisien limpasan C. Dari pengumpulan data ini, selanjutnya dimensi parit resapan air hujan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Intensitas masih sama, I R24/24, 24 per T pangkatkan 2 per 3, kemudian sama menggunakan koefisien limpasan C yaitu 0,95, dan yang membedakan di sini, jika tadi sumur resapan air hujan dengan parameter H, parit resapan air hujan dengan mencari parameter B, yaitu parameter panjangnya, di mana rumusnya adalah Q kuadrat per beta B H kuadrat dikalikan dengan K kuadrat. Jadi debitnya dibagi dengan beta, dibagi dengan lebar salurannya, dibagi dengan kedalamannya, kemudian dikalikan dengan K atau jenis tanah permeabilitas. Selanjutnya, ini adalah flowchart perancangan parit resapan air hujan, dimulai dari mengecek permeabilitas tanahnya di kedalaman 2 meter, K-nya harus lebih dari 2 cm per jam, kemudian dicek kemiringan lahan, kemudian mengecek jarak antar bangunan, kemudian mengecek kedalaman air tanah ya. Kedalaman air tanah, jika hanya kurang dari 2 meter, kita bisa menggunakan parit resapan air hujan. Kemudian dengan memahami atau dengan melihat kriteria perancangan H, C atap, I, A, tadah, K, RH dengan B, kemudian bisa menghitung perhitungan dimensi. Jika tidak sesuai, langkah yang lain yaitu dengan membuat sistem penampungan air hujan atau dengan rainwater harvesting. Nah, ini merupakan bentuk skematiknya. Yang pertama di sini yaitu konstruksi sumur resapan air hujan dari atap jatuh langsung di sini, kemudian mengisi ke selokan atau ke penampang saluran di sini, kemudian masuk ke bak kontrol, kemudian masuk ke sumur resapan air hujan, overflow-nya masuk ke saluran terbuka. Kemudian gambar nomor 2 di sini yaitu konstruksi sumur resapan air hujan dengan skema yang lebih baik, yaitu dibuat talang vertikal sehingga atapnya air hujan juga lebih terkoordinir dan bisa langsung masuk ke sumber resapan air hujan. Kemudian ada juga sumber resapan air hujan yang diletakkan di tengah jalan. Nah, ini harus dilengkapi dengan inlet di sini. Ini ada lubang-lubang inlet di sini. Kemudian harus dilengkapi dengan outlet pembuangan udara. Ini yang digambarkan biru ini adalah outlet pembuangan udara. Kalau di sini ini yang gambar putih di sini. Ini fungsinya adalah supaya input dan outputnya itu memiliki jalur yang terpisah. Karena kalau tidak dipisah, maka ketika di sini di dalam sumber resapan air hujan ini membutuhkan sirkulasi udara, namun di sini ada air yang masuk, maka tentu akan menjadi mampet dan tidak lancar. Nah, ini kemudian gambar nomor 4 itu adalah varian pasangan dengan parit PRH, parit resapan air hujan, dengan beberapa alternatif material kekuatan struktur di sini, yaitu dengan dinding batu kali, bagian dasarnya tidak diberi perkuatan maupun diberi material, hanya diberi cover yaitu dengan pasangan batu yang diletakkan begitu saja tanpa adukan mengisi. Kemudian ada juga dengan dinding bata merah di sini. Nah, dengan tanah dasar langsung,
tapi dengan cover yaitu batu-batu pecah kecil dengan diameter 10-20 cm. Berikutnya yaitu contoh perhitungan sumber resapan dan parit resapan air hujan sesuai dengan SNI 8456 tahun 2017 tentang sumber resapan air hujan dan parit resapan air hujan. Tentu rumus-rumus yang digunakan dalam SNI ini belum detail dan teliti, tidak sesuai dengan kondisi casing yang akan digunakan. Nanti di slide keempat ya, di subbab keempat akan ada rumus-rumus dari Prof. Sunyoto maupun dari Forchheimer dan lain-lain yang lebih fokus pada casing yang akan digunakan dalam studi kasus maupun di proyek kita. Oke, contoh perhitungan menurut SNI 8456 itu terdapat lahan perumahan di daerah Mertoyudan dengan data sebagai berikut. Contoh soalnya. R-nya adalah R24 di sini 129 mm per hari. Kita hitung dengan rumus Mononobe, diketahui nanti I-nya adalah 28,17 mm per jam atau 0,028 meter per jam. Kemudian K-nya di sini 0,02 dengan jenis tanah lanau atau dengan permeabilitas sedang, atau nanti di beberapa contoh akan diberikan K nilai yang lain. Kemudian R diameternya adalah 1 meter. Luasan daerah atau atapnya di sini adalah 100 meter persegi. Kemudian C-nya, konstanta dari metode rasional, C-nya itu adalah 0,95. Kemudian kedalaman muka air tanah di sini diketahui adalah lebih dari 2 meter. Dan masih terdapat space untuk membuat bangunan vertikal. Kemudian di sini berarti dia bisa menggunakan sumber resapan air hujan. Kemudian perintahnya adalah rencanakan sumber resapan air hujan maupun parit resapan air hujan. Di sini nanti jika kedalaman muka air tanahnya itu kurang dari 2 meter, itu diminta untuk merencanakan berapa jumlahnya, diameter, dan kedalamannya. Dengan menggunakan rumus di sini, jika menggunakan sumur resapan air hujan, itu adalah H Q per omega pi RK, dan parit resapan air hujan dengan rumus B Q kuadrat beta B H kuadrat K kuadrat. Oke, kita langsung menyelesaikan nomor 1 yaitu dengan mencari jumlah sumber resapan. Yang pertama kita menggunakan metode rasional dengan C diketahui 0,95, I intensitas hujannya adalah 0,0028 meter per jam dikalikan dengan luas tadahnya yaitu 100 meter persegi. Didapatkan Q debit banjir ya tanpa faktor pengali reduksi di sini adalah 2,66 meter kubik per jam. Kemudian yang pertama, kita melakukan pengandaian jika sumurnya itu sumur kosong dengan berdinding kedap air dengan jenis tanah lanau. Di sini di rumus dari SNI 8456 tahun 2017 yaitu hanya itu Q per 2 pi RK. Kemudian dimasukkan parameter Q, R dan K didapatkan hanya adalah 21,2 meter. Tentu ketika kita membuat sumur resapan dengan kedalaman lebih dari 20 meter ini tentu tidak efektif dan tentu berbahaya. Sumur resapan dengan kedalaman 20 meter ini tentu malah bisa menjadi sumur untuk air bersih. Maka untuk itu kita pecah kedalaman 21,2 meter ini dengan dibuat 8 sumur dengan kedalaman 3 meter dan diameter 1 meter. Maka kita kalikan 8 dikalikan dengan 3 di sini hasilnya adalah 24 meter kedalaman totalnya. Dengan tersebar 8 sumber resapan ini tersebar merata di sekitar bangunan atau di sekitar komplek, itu lebih besar dari ketentuan 21,2 meter, maka bisa digunakan. Kemudian jika sumur kosong berdinding porus atau tanah lanau, rumus di SNI 8456 ini hanya adalah Q per 5 pi RK. Dengan kita masukkan parameter RK dan Q, di sini didapatkan hanya adalah 8,5 meter. Maka kita pecah juga karena terlalu dalam, dibuat 3 sumur resapan dengan kedalaman 3 meter, maka 3 kali 3 itu 9 meter, lebih besar dari ketentuan 8,5 meter. Yaitu dibuat dengan 3 sumur kedalaman 3 meter, diameter 1 meter tersebar. Kemudian jika sumurnya kosong kedap air dengan jenis tanah pasir halus dengan K yang berbeda yaitu 0,036, kita masukkan Q per 2 pi RK dengan di sini beda parameter 2 di sini. Diketahui hanya adalah 11,8. Kemudian kita pecah dan kita sebar,
maka didapatkan 4 sumur dengan kedalaman 3 meter dan diameter 1 meter. Ya, di sini 12 meter lebih baik ya, lebih besar dari 8,5 meter. Ini merupakan contoh perhitungan dan pengerjaan menurut SNI 8456. Tentu di sini parameter K menjadi sangat penting dalam mencarinya. Tentu di sini sangat susah untuk mencari parameter K. Kemudian Prof. Sunyoto juga memberikan rumus nanti di subbab nomor 4, yaitu rumus lain perhitungan sumur resapan air hujan dan parit resapan air hujan di sini. Beberapa rumusnya itu adalah pengembangan dari rumus Forchheimer tahun 1930. Kemudian Prof. Sunyoto tahun 1988 mengembangkannya. Forchheimer membuat percobaan dengan auger hole dan lubang diberi casing, kemudian diberi air dengan asumsi QI 0-nya itu konstan, QI sama dengan 0. Kemudian rumus Forchheimer di sini ada QI adalah 0, kemudian Q outletnya adalah FKH. Jadi menggunakan rumus FKH. Nah, di sini terdapat dua persamaan besar, yaitu di sini AS-nya adalah DH per DT dan outputnya adalah FKH. Dengan mengandaikan bahwa perbedaan DI 0, maka AS DH per DT itu adalah FKH, atau KDT itu adalah AS per F dikalikan dengan DH per H. Kemudian dengan mengintegralkan, maka didapatkan K, yaitu T2 min T1, T2 min T1, kemudian sama dengan AS per F ln H2 per H1. H2 per H1. Maka didapatkan K-nya, ini menurut Forchheimer, K-nya itu adalah PR kuadrat dibagi dengan F T2 min T1 dikalikan dengan ln H2 per H1. Tentu di sini membutuhkan pengukuran langsung di lapangan. Kemudian Prof. Sunyoto membangun formula dengan diilhami dari percobaan Forchheimer, yaitu dengan menghitung koefisien permeabilitas tanah K. Nah, perbedaan mendasar yang lain, Forchheimer ini dia menggunakan asas steady flow. Kalau Prof. Sunyoto dia menggunakan asas yaitu unsteady flow. Untuk menghitung ketinggian air. Nah, perbedaan mendasar yang lain, Forchheimer ini mencari parameter K. K-nya yang dicari itu dari parameter H dan T. Sedangkan Prof. Sunyoto mencari parameter H dari parameter K dan T. Ini adalah perbedaan mendasarnya. Kemudian, dengan mengembangkan konsep dari Forchheimer tahun 1930, Prof. Sunyoto dengan mengandaikan sama debit yang keluar itu adalah FKH dengan Q0-nya juga sama di sini. Maka terdapat dua persamaan besar di sini dengan prinsip Q sama dengan Q. Kemudian Q outletnya FKH di sini. Persamaan besar pertama adalah AS-nya adalah DH. AS dikalikan dengan DH, perbedaan beda tinggi. Kemudian persamaan kedua di bagian outletnya, Q min Q0 dt sama dengan Q per FKH diferensialkan dt dengan perbedaan beda tinggi pada waktu. Kemudian diintegrasikan dan didapatkan dt-nya itu adalah ASDH dibagi dengan Q min FKH. Kemudian kita manipulasikan dengan dibagi dengan FK per FK. Ya, di sini kita bagikan dengan FK per FK, di mana dt-nya tadi itu, maka didapatkan di sini dt adalah ASDH per FK dibagi dengan Q FK min H. Kemudian dt-nya ketemunya yaitu AS FK dikalikan dengan DH Q per FK min H. Kemudian dengan diintegralkan dt adalah AS per FK integral dari DH beda tingginya dibagi dengan Q per FK min H. Kemudian dengan memanipulasikan menjadi dx per x ya,
dx per x, dengan x-nya itu adalah Q per FK min H, kemudian dc-nya itu adalah 0, kemudian Q per FK-nya sama dengan C, kemudian untuk menjadi bentuk sebagai berikut dari integral tadi ini, kemudian dengan pemisalan U Q per FK min H, dengan du-nya dibagi dengan dh itu adalah 0 min 1, maka dh sama dengan min du. Kemudian kita keluarkan h dari subsistem dengan ln. Ln ini dengan dasar eksponensial ln x sama dengan x, maka didapatkan rumus h, yaitu h untuk sumur tampang lingkaran. Hanya di sini adalah Q per FK. FK di sini adalah faktor shape dari bentuk perencanaan yang akan kita gunakan untuk sumur tampang lingkaran. Kemudian 1 min eksponensial min FKTD per NPR kuadrat. Jika sumur tampang persegi di sini terdapat parameter F kecil, yaitu shape untuk sumur tampang persegi. Kalau sumur tampang lingkaran F besar, sumur tampang persegi, shape-nya, faktor geometrik shape-nya adalah F kecil. Itu adalah 1 min eksponensial min FKTD dibagi dengan N, B, lebar salurannya dikalikan dengan B, yaitu panjang larinya. Ya, di sini dimensinya hanya adalah tinggi muka air sumur resapan, Q-nya debit, F besar dan F kecil adalah faktor geometrik dari tabel nanti saya sajikan di slide berikutnya. Kemudian koefisien permeabilitas tanah adalah K, TD itu adalah waktu durasi hujan, R-nya diameter, B panjang sumur atau panjang paritnya, B kecilnya adalah lebar sumur atau paritnya, dan N adalah porositas material pengisinya. Ini adalah rumus dasarnya dari pengembangan Forchheimer. Kemudian didapatkan rumus ini oleh Prof. Sunyoto tahun 1988. Kemudian dikembangkan Prof. Sunyoto mencari rumus H ini dari perbedaan beberapa parameter faktor geometrik dari tabel-tabelnya tadi. Nah, tabelnya adalah sebagai berikut. Ini adalah faktor geometrik untuk sumur. Ada 3 slide di sini. Yang pertama ini kondisinya jika sesuai gambar nomor 1, yaitu resapan tanah porus terletak di antara tanah bersifat kedap air di bagian dasar dan di bagian atas dengan dinding porus tinggi L. Rumusnya adalah set vektornya ini F-nya. Nanti akan kita gunakan, kita masukkan ke dalam rumus H. Ini adalah F-nya. Kemudian jika berbentuknya seperti 2A, yaitu resapan berbentuk bola berdinding porus dengan saluran vertikal kedap air, dan di bagian bawahnya itu tanahnya bersifat porus. Rumus F-nya adalah 4PR. Kemudian jika seperti 2B, seperti ini, jika resapannya berbentuk kubus, kemudian dengan saluran vertikal kedap air dan seluruhnya berada di tanah yang bersifat porus, di sini F-nya adalah 18R. Kemudian jika resapannya terletak pada tanah bersifat kedap air di bagian atas dan di bagian bawahnya ini porus berbentuk seperti setengah bola, sumber resapannya, rumus F-nya adalah 2PR. Kemudian jika bagian bawahnya dasar, maka diketahui F-nya faktor shape-nya adalah 4R. Kemudian slide berikutnya faktor geometrik sumur kedua dengan kondisi 4A seperti ini, dengan resapan terletak pada tanah yang seluruhnya porus dengan dinding resapan kedap air dan dasarnya berbentuk setengah bola. Faktornya shape-nya itu adalah Pi kuadrat R. Kemudian bentuk yang shape 4B di sini itu adalah 2PR jika bagian bawahnya dasar. Kemudian 5A, ya, di sini resapan terletak pada tanah yang kedap air di bagian atasnya dan porus di bagian bawah dengan dinding sumur permeabel setinggi L. Di sini ada permeabelnya setinggi L. Kemudian bagian dasarnya itu setengah bola. Rumusnya adalah F5A ini. Kemudian jika seperti 5A tapi bagian bawahnya datar, rumusnya adalah seperti F5B ini. Kemudian yang 6A di sini, jika resapannya itu terletak pada tanah yang full porus, kemudian dengan dinding sumur bagian atas impermeabel dan bagian bawahnya permeabel setinggi L-nya ini, kemudian dasarnya berbentuk setengah bola, ya, setengah bola. Rumusnya adalah seperti 6A. Kemudian slide ketiga di sini melanjutkan 6B jika bagian bawahnya dasar, rumusnya seperti F6B. Dan yang 7A, jika resapan terletak pada tanah yang seluruhnya porus dengan seluruh dinding sumur permeabel dan dengan dasar berbentuk setengah bola, ini rumusnya adalah F7A.
Kemudian ini yang sangat banyak di Indonesia ya, rumus yang kita akan gunakan yaitu F7B, yaitu sama dengan nomor 7A tapi bagian bawahnya dasar gitu ya. Rumusnya F7B adalah 2πH ditambah dengan 2πr ln 2 dibagi dengan ln H plus 2R per 2R ditambah dengan akar dari H per 2R kuadrat per 1. Ini rumus didapatkan oleh Prof. Sunyoto tahun 2016. Kemudian setelah tadi itu adalah faktor geometrik untuk sumur resapan air hujan, kebanyakan dari Prof. Sunyoto. Kemudian ini adalah parit resapan air hujan atau Richards-Trench, yaitu dengan teknik perhitungan ketinggian air H dalam parit, kemudian lebar paritnya itu B, kemudian dapat dihitung di sini yaitu panjang paritnya yaitu B. Jika elevasi muka air tanah tinggi hingga sumber resapan tidak efisien, maka dapat dibuat sistem horizontal di sini yaitu parit resapan air hujan atau Richards-Trench. Dan dari pengalaman proyek saya, ternyata dengan menggunakan Richards-Trench ini keandalannya sangat baik sekali. Nah, terdapat dua pengandaian yang berbeda di sini. Jika paritnya kosong, ya, tahun Sunyoto tahun 2008, rumus B-nya adalah min FKTD, F-nya itu sama yaitu shape factor table-nya, ada di tabel nanti. Kemudian B yaitu lebar parit resapan air hujan dikali dengan ln 1 min FKH per Ki. K-nya sama yaitu permeabilitas, kemudian H-nya yaitu kedalaman. Kemudian ini kurang lebih skematiknya seperti ini, sama. Inputnya dari atas, Q1 adalah Q, kemudian Q outletnya adalah FKH. Kemudian dengan memasukkan air, asumsinya dengan beda tinggi DH dan DT dalam satuan waktu. Di sini kemudian tabel shape vektornya dari rumus tadi untuk mengisi F tadi shape vektor. Ini adalah rumus termnya, kondisi dan termnya. Jika kondisinya sama seperti faktor geometrik untuk sumur, ada sampai nomor 1 sampai 7B. Kondisinya kurang lebih sama, namun ini lebih ke arah memanjangnya, gitu ya. Jika kondisinya seperti nomor 1, maka shape vektornya adalah S1 ini. Kondisinya seperti F2, seperti di sini, term kondisinya, maka menggunakan rumus F2, dan seterusnya sampai F3B, maka menggunakan shape vektornya adalah 8 per Pi kali akar dari B kalikan B besar. Kemudian ini faktor geometrik berikutnya, teman-teman bisa lihat ataupun bisa screenshot dari tampilan rumus ini. Kemudian yang terakhir di sini adalah faktor geometrik terakhir nomor 3, yaitu yang 7B yang sering kita gunakan di kondisi di Indonesia, yaitu resapan terletak pada tanah yang seluruhnya porus dengan seluruh dinding sumber permeabel dan dasarnya berbentuk dasar rata seperti ini. Rumus F7B-nya itu adalah 4H ditambah dengan 4 akar BB ln 2 ln dari H plus 4 akar BB dibagi dengan 4 akar BB ditambah dengan akar dari pembagian H per 4 akar BB ditambahkan dengan 1. Ini contoh realnya. Kemudian teman-teman bisa melakukan uji coba maupun belajar bagaimana penerapan penggunaan shape vektor ini kita masukkan ke dalam rumus dari Prof. Sunyoto baik untuk sumur resapan maupun parit resapan air hujan. Di mana sumur tampang lingkaran tadi yang kita masukkan H itu adalah Q per FK 1 min eksponensial min FKTD per NPR kuadrat ya. Itu jika sumur tampang lingkaran. Jika sumur tampang persegi kurang lebih rumusnya adalah Q per FK 1 min eksponensial min FKTD per NBB. Itu kita masukkan faktor shape-nya menggunakan dua tabel ini tadi ya. Baik menggunakan faktor shape dari sumber resapan maupun faktor geometrik dari parit. Silahkan teman-teman mencobanya, kemudian merencanakan bagaimana sumber resapan maupun parit resapan air hujan. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di materi video berikutnya. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.